321, saya punya kabar baik. Pagi selanjutnya. Dengan tidur nyenyak, Ningsi tidur sampai dia bangun secara alami. Tanpa sadar dia teringat kejadian tadi malam dan hampir mengira dia telah memimpikannya. Begitulah, sampai dia menyeret kakinya di sandalnya dan berjalan ke lemari. Dia belum menutup ruang tersembunyi tadi malam, membiarkannya terbuka begitu saja, memasuki pandangannya tanpa keberatan. Ningsi terdiam. Ternyata itu bukan mimpi. Awalnya, dia benar-benar berpikir itu tidak berharga, maka dia menerimanya. Tapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Dan lemari ini. Kepala Ningsi masih sakit ketika tiba-tiba teleponnya berdering, itu Ling Zizi. Halo, Suster Zizi. Kamu sedang liburan hari ini, kan? Apakah kamu bebas sekarang? Jika kamu tidak punya apa-apa, mampir sebentar ke perusahaan. Tidak banyak. Aku akan segera ke sana. Ningsi bersiap-siap dan bergegas ke kantor. Pada saat yang sama, di Glory World Entertainment, kantor Ling Zizi. Astaga! Kenapa aku terus kalah dalam semua yang aku mainkan? Jiang Muye berbaring di sofa di seberang meja dan dengan jengkel melemparkan konsol game di tangannya. Di mana Ningsi? Jam berapa dia sebenarnya datang? Di tengah pemrosesan dokumen, Ling Zizi menjawab tanpa mengangkat kepalanya, sudah di jalan. Jiang Muye duduk dan memicingkan matanya ke wanita yang tenang di mejanya. Dia tidak yakin mengapa tetapi tiba-tiba hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan, Ling Zizi. Tidak ada orang lain di sini, berhenti berpura-pura menjadi begitu jauh. Ling Zizi menatapnya sebentar dan mengabaikannya. Terganggu oleh sikapnya, Jiang Muye menjadi lebih marah, kemudian dia tiba-tiba tertawa dengan sarkastik, apa yang kamu katakan pada Ningsi lagi kali terakhir? Bahwa kamu dan aku secara polos hanya artis dan mantan manajer. Kamu benar-benar baik di dunia akting, mengapa Anda tidak menjadi aktor saja? Ling Zizi akhirnya mendongak dan menatap lurus ke arahnya, membalasnya dengan 3 kata, apakah aku salah? Jiang Muye baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Ling Zizi menjawab dengan pertanyaan, atau, apakah Anda lebih suka kalau saya memberitahu Ningsi kebenaran yang berbeda? Dia tiba-tiba memerah dan langsung berdiri, kamu. Di luar pintu, seseorang mengetuk. Jiang Muye menutup dan pergi untuk membuka pintu. Dia dengan kesal mengeluh kepada orang di luar pintu, kamu sangat lambat. Aku sudah mati beberapa kali dalam permainan. Ningsi menatapnya dengan menghina dan menjawab, apakah Anda yakin kematian Anda beberapa kali ada hubungannya dengan kecepatan saya mencapai di sini? Cukup dengan omong kosong, mari kita ke bisnis. Ketika kita selesai berbicara, aku masih harus pergi mengambil peralatan terbaru saya. Kamu hanya tahu cara bermain game. Kupikir kamu harus menikah dengan konsol gimu di masa depan. Ningsi memutar matanya ke arahnya, lalu berjalan masuk dan dengan manis menyapa Ling Zizi, Sister Zizi, aku di sini. Seperti biasa, dia mengubah ekspresinya begitu cepat, sehingga Jiang Muye tercengang. Ketika dia melihat Ningsi, wajah Ling Zizi melembut, duduk. Hari ini, aku memanggilmu untuk memberitahumu kabar baik. Kabar baik? Kabar baik apa? Ningsi segera bersemangat. Saya baru saja menerima pekerjaan atas nama Anda untuk menjadi juru bicara. Ningsi pusing karena kegembiraan, benarkah? Aku bisa menjadi juru bicara. Tapi aku masih belum punya drama yang dirilis. Ling Zizi menjelaskan, Anda cukup populer. Hanya saja sebagian besar perusahaan suka menunggu dan melihat, jadi kesempatan ini dianggap sebagai kebetulan yang beruntung. Setelah berita tentang Anda dan game semalam suntuk Jiang Muye difoto oleh seorang netizen, game perusahaan yang memiliki permainan yang Anda mainkan menghubungi saya. Kami telah bernegosiasi dan kami baru saja menyegel kesepakatan kemarin. 22, menghalangi dan tidak melakukan apa-apa. Dia tidak mengharapkan pekerjaan dukungan pertamanya terjadi dengan cara ini, dan dia terkejut. Apa? Ini berhasil. Dengan malas Jing Muye menjawabnya, kenapa tidak? Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan mendapatkan ini. Baik, baik, semua kredit untukmu. Ling Zizi melanjutkan dengan detail spesifik, perusahaan game meminta Anda dan Jiang Muye bersama-sama, dan karena Anda masih baru, biaya dukungan Anda tidak banyak, hanya 1 juta, jadi pada akhirnya Anda akan mendapatkan sekitar $300.000. 300.000. Sebanyak itu. Dia tidak pernah benar-benar memperhatikan pembagian keuntungannya pada kontrak sebelumnya. Biasanya untuk pendatang baru, untung sekitar 20%, dan fakta bahwa ia mendapat sekitar 40% adalah tawaran yang sangat bagus dari perusahaan. Iblis benar-benar telah membantunya dalam hal ini. Jiang Muye mendengus dengan tidak hormat, tidak berguna.
Kamu hanya ditenangkan dengan 300.000. Lalu, berapa banyak yang kamu dapatkan? Ningsi bertanya karena penasaran. Tidak banyak, hanya 3 juta. Kalau bukan karena kamu, aku bahkan tidak akan berpikir tentang dukungan semurah ini. Ningsi menggertakkan giginya, sialan, apakah Anda meminta pukulan ke wajah Anda? Ling Zizi menyerahkan kontrak kepada mereka masing-masing, saya hanya mengumpulkan Anda di sini untuk ini. Ini kontraknya, lihat melalui itu, dan jika tidak ada masalah, maka masukkan tanda tangan Anda. Jiang Muye menandatanganinya tanpa melihat isinya. Ningsi dengan cepat menelusuri dan menandatanganinya juga. Ling Zizi memeriksa dokumen dan mengangguk pada mereka, baiklah, kalian bisa pergi sekarang, serahkan sisanya padaku. Karena kalian berdua mengambil dukungan yang sama, aku sudah berdiskusi dengan Broming dan sekarang aku akan menangani pengesahan ini, saya akan memberitahu Anda dua tentang pengaturan terkait nanti. Oke, terima kasih Sis Zizi. Dicatat. Setelah meninggalkan kantor, Jiang Muye ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi tetap bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi kemarin ketika Anda cuti sehari penuh? Sesuatu terjadi, tapi tidak terlalu, pokoknya semuanya baik-baik saja sekarang. Itu ada hubungannya dengan Lu Tingqiao lagi, kan? Mulutnya bergerak sedikit, bahkan ibuku mendengarnya. Ningsi menatap kosong, ibumu. Apa yang dia dengar? Dia bilang nenekku, yang adalah ibu Lu Tingqiao telah berbicara dengannya tentang mengatur kencan buta untuk Lu Tingqiao. Mereka tampaknya sibuk memilih calon baru-baru ini. Ibuku membatalkan semua rencananya dan telah membantu Nyonya Tua memilih putrinya dalam hukum. Oh. Jiang Muye menatapnya, itu saja yang harus Anda katakan, hanya, oh. Ningsi balas menatap, apalagi yang bisa saya lakukan? Menghalang-halangi dan tidak melakukan apa-apa. Jing Muye menatapnya dengan kesal. Saat mereka berdua berbicara, suara yang penuh gairah menyela, Xiao Ye. Mereka berdua mendongak dan melihat dua wanita berjalan ke arah mereka. Salah satunya adalah Zhao Meixin yang mengenakan pakaian cantik, dan wanita yang memanggil Jiang Muye mengenakan gaun panjang ungu muda dari musim gugur terbaru Channel. Dia terlihat sangat elegan dalam pakaian itu, dan di matanya ada rasa bangga yang tinggi. Su Yimo. Wajah yang semua orang tahu, jadi secara alami Ningsi mengenalinya hampir secara instan. Omong-omong, sementara dia telah menandatangani kontraknya dengan Glory World untuk waktu yang cukup lama, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Xiao Ye, sudah lama sejak terakhir kali aku melihatmu di perusahaan. Ini untuk bisnis. Su Yimo bertanya dengan prihatin, dengan nada senioritas. 323, menggigitnya sampai mati. Jiang Muye menarik wajah kesal dan hanya menjawabnya, Lingkaran hiburan adalah tempat kualifikasi sangat penting, dan karena dia adalah seorang senior, Ningsi sebagai juniornya harus menyambutnya. Halo, senior. Su Yimo bertindak seolah dia tidak melihat apa-apa, dan terus berbicara dengan Jiang Muye bahkan tanpa meliriknya. Xiao Ye, aku dengar kamu mengambil dukungan game. Ningsi melakukan apa yang seharusnya, dan karena Su Yimo memilih untuk mengabaikannya, tidak ada alasan untuk terus mengganggu. Bagaimana dengan itu? Su Yimo mengangkat alisnya, mengapa kamu tiba-tiba tertarik untuk menyetujui permainan? Hanya membantu juniorku di sini. Su Yimo tiba-tiba memasang wajah serius setelah mendengar apa yang dia katakan, Xiao Ye, aku tidak tahu apa yang dipikirkan manajermu, tetapi dalam posisimu saat ini, mengambil dukungan seperti ini dan bekerja dengan orang-orang di level itu akan sangat mempengaruhi gambar Anda. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Jiang Muye tidak tahan lagi, dan tertawa palsu. Haha, Nona Su, kau agak terlalu mengendalikan, bukan? Dan lain kali tolong panggil aku Jiang Muye, bukan Xiao Ye. Su Yimo tidak terlihat sangat bahagia, Xiao Ye, aku tahu kamu tidak suka orang mengendalikanmu, tapi itu untuk kebaikanmu sendiri. Melihat betapa canggung suasananya, Zhao Meixin angkat bicara, Yimo adalah orang yang harus dituju sehubungan dengan pengesahan. Dia baru saja menyegel sendiri pengesahan utama channel di wilayah tengah, dan perusahaan Lu mencari untuk melanjutkan kontraknya sebagai dia benar-benar sibuk. Xiao Ye, aku sudah pernah mengalami ini sebelumnya dan aku pikir kamu benar-benar harus mendengarkan aku. Aku akan pergi dulu untuk sekarang, berbicara denganmu lagi kapan-kapan. Dia terus mengabaikan Ningsi karena dia hanya mengangguk dingin pada Jiang Muye dan pergi. Begitu mereka pergi, Jiang Muye meledak di tempat, apa-apaan ini? Siapa Xiao Ye? Xiao Ye bukan untuk dia gunakan. Dia bahkan cukup berani untuk ikut campur dengan bisnis saya. Dia benar-benar berpikir bahwa dia bibiku sekarang.
Jika bukan karena dia menyelamatkan Little Treasure sebelumnya, aku sudah jatuh bersamanya. Ning Xiaoxi, pergi dan gigit dia sampai mati. Ningsi terdiam, bisakah kamu tidak membuatnya terdengar seperti aku anjing? Jiang Muye mulai mengoceh, Ningsi, kamu tidak tahu sedikit pun tentang itu. Paman tidak pernah mengatakan kepada Su Yimo bahwa dia menyelamatkan Little Treasure. Dia hanya dengan santai memerintahkan orang untuk memberinya dorongan dalam karirnya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri, selalu berasumsi bahwa pamanku jungkir balik untuknya dan karenanya mendukungnya. Dia hampir menyatakan dirinya sebagai Ni. Lu. Nada yang dia gunakan untuk berbicara denganku setiap kali menjijikkan. Ningsi memandang ke arah Su Yimo berjalan ke arah, selama dia tidak menyakitiku, aku juga tidak akan melakukan apapun. Tapi melihat sikapnya, hampir tidak mungkin untuk berdamai dengannya, dan kita terikat untuk bentrok kepala suatu hari. Jiang Muye dengan cepat menjawab, jangan mundur. Berjuanglah. Aku perisai cadangan terkuatmu. Aku lebih suka kamu menjadi bibiku daripada dia. Terima kasih. Di dalam mobil. Zhao Meixin dengan hati-hati mengambil hadiah indah dari kursi belakang. Yimo, ini dikirim oleh manajer Ning Xueluo pagi ini. Ning Xueluo menentang Ning Si sekarang karena insiden itu sebelumnya. Sekarang mereka tiba-tiba berusaha untuk mendapatkan kebaikan kita sisi, saya kira mereka mungkin ingin berkolaborasi. 324, aku juga merindukannya. Su Yimo mengambil kotak hadiah, meliriknya dan berkata dengan nada menghina, dia ingin berkolaborasi denganku. Apakah dia layak? Dia memiliki pria yang begitu mulia yang melindunginya dan mendukungnya, dia tidak perlu bekerja dengan orang lain. Zhao Meixin tahu apa yang ada dalam pikirannya, dan terus membujuknya, layak atau tidak, yang penting bukan Ning Xueluo, itu pengaruh di belakangnya. Dia memiliki keluarga Ning yang mendukungnya, dan pacarnya adalah Su Yan, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kamu tahu bahwa keluarga Su telah mendapatkan semua pusat perhatian di Kekaisaran, dan semua orang berusaha untuk mendapatkan sisi baik mereka. Ini adalah kesempatan yang sangat besar sekarang, tidak ada ruginya dengan membantunya. Sementara semua orang di dunia hiburan berasumsi bahwa Su Yimo berada dalam hubungan yang ambigu dengan seseorang yang penting dalam perusahaan Lu, Zhao Meixin telah berada di sisi Su Yimo setiap hari, dan dia tidak pernah melihatnya mendekati orang lain dari perusahaan Lu secara pribadi. Zhao Meixin sebenarnya merasa tidak aman tetapi dia tidak ingin menyebutkan ini di depan Su Yimo. Dia pasti akan mendapatkan omelan yang bagus darinya. Su Yimo tidak akan pernah mentolerir siapapun yang meragukan hubungannya dengan Lu Tingqiao. Mendengar tentang pengaruh di balik keluarga Ning dan keluarga Su, ekspresi Su Yimo sedikit berubah. Zhao Meixin dengan cepat melanjutkan, benar, Yimo, apakah kamu mendengar tentang apa yang terjadi semalam? Apa yang terjadi? Su Yimo bertanya. Zhao Meixin diam-diam berbicara di telinganya, tadi malam, Ning Xueluo mengadakan pesta di rumahnya, dan Ning Si tinggal tepat di atasnya, jadi aku bertaruh Ning Xueluo mencoba membawa sekelompok orang ke sana untuk mempermalukannya, tapi... Zhao Meixin menggambarkan acara itu dengan ekspresi animasinya, dan sangat terkesan, lemari pakaian yang besar. Dan semuanya adalah pakaian bermerek GE. Zhao Meixin tidak secara eksplisit menyebutkannya, tapi Glory World bahkan belum memberikan perawatan eksklusif seperti itu kepada Su Yimo. Su Yimo mengerutkan kening, GE. Ya, pakaian yang dirancang oleh Gabriel Elvis. Kamu juga menyukai merek itu, bukan? Untuk upacara pembukaan terakhir kali, kamu menyebutkan bahwa kamu menginginkan merek ini, tapi, aku tidak bisa mendapatkan apapun untukmu. Dia benar-benar menemukan sepotong, tetapi dia kalah oleh orang lain, dan dia dimarahi oleh Su Yimo, yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Pada titik ini, ketika seseorang yang tidak bisa membiarkan siapapun melampaui dia dalam hal apapun, ekspresi Su Yimo menjadi gelap, dia dengan dingin berkata, itu hanya sesuatu yang Glory World lakukan untuk seorang pemula yang mengkilap, hanya pusat perhatian sementara. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Membuat satu teman lagi tidak akan menyakitiku, lakukan saja apa yang kamu butuhkan dengan sisi Ning Xueluo. Baiklah, serahkan padaku. Di kediaman keluarga Lu. Seperti biasa, Little Treasure melamun di ambang jendela. Melihat keluar jendela, dia mengeluarkan teleponnya dan mengirim pesan singkat kepada ayahnya, Nona. Dia merindukan Bibi Xiaoxi, meskipun mereka baru saja bertemu belum lama ini. Di kantor perusahaan Lu, pria itu melirik ponselnya, lalu mengirim pesan singkat kepada putranya, aku juga merindukannya. Little Treasure cepat menjawab dengan untuk bertanya kepadanya bagaimana ia bisa melihat Bibi Xiaoxi lagi. Lu Tingqiao melihat keluar jendelanya, memikirkannya, lalu menjawab pesan putranya.
Setelah Little Tracer membaca jawabannya, ia dengan cepat turun dari kursi dan berlari menuju ruang tamu. Di ruang tamu, Lu Chongshan sedang berbicara dengan Yan Rui. Ketika mereka melihat Little Tracer berlari ke arah mereka, mereka segera menyembunyikan semua gambar dan informasi dari para wanita yang berserakan di meja kopi, kemudian memandangi cucu mereka sambil tersenyum. 325, Monitor Pengawasan. Harta kecil, datanglah ke nenek. Ada apa? Kamu lapar. Apa yang ingin kamu makan? Biarkan kakek memasak sesuatu untukmu. Kedua kakek nenek itu lembut dan baik, takut akan harta karun yang menakutkan. Anda harus mengerti bahwa roti kecil pada awalnya hanya bisa hidup terisolasi dan dia tidak bisa berbagi ruang yang sama dengan mereka sama sekali. Sekarang dia bisa tinggal bersama mereka, itu sudah menjadi berkah yang tak tertandingi bagi mereka. Little Tracer menggelengkan kepalanya, melepas sepatu, dan naik ke sofa. Dia kemudian mulai menggunakan tangan kecilnya di bahu neneknya dan memijatnya sekuat tenaga. Yan Rui sangat gembira dan terkejut dengan tayangan kasih sayang yang tiba-tiba ini. Hei, sayangku. Apakah kamu memijat nenekmu sekarang? Little Tracer mengangguk dan menjadi semakin sulit di tempat kerja. Lu Chongshan menyaksikan dari samping dengan cemburu dan bergumam, sepertinya Little Tracer lebih suka nenek, iya. Apakah karena cara dia biasanya terlalu ketat? Pasti begitu. Terutama sikapnya terhadap wanita itu. Itu benar-benar tidak ramah. Ketika Little Tracer melihat itu, apakah dia membencinya? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Semakin Lu Chongshan memikirkannya, semakin dia khawatir, dan semakin dia marah. Dia hanya melakukan ini untuk harta karun kecil dan untuk keluarga. Akhirnya, dia harus menjadi penjahat. Semua orang mengeluh tentang dia, tetapi di atas semua itu, bahkan Little Tracer tidak menyukainya lagi. Ketika Lu Chongshan merenung sedih tentang ini, Little Tracer selesai memijat neneknya dan segera pergi ke kakeknya dan mulai memijatnya juga. Tangan kecil yang lembut itu benar-benar bisa meluluhkan hati siapapun. Lu Chongshan yang berhati dingin tiba-tiba hampir menangis di tempat. Anak baik, harta karun, itu yang terpenting. Jangan lelahkan dirimu. Lu Chongshan kemudian terdiam, menghela nafas dan bertanya, harta karun, apakah ada sesuatu yang Anda inginkan dari bantuan kakek? Little Tracer mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lu Chongshan bertanya lagi, kamu ingin bertemu Bibi Xiaoxi, bukan? Little Tracer menganggukkan kepalanya sebanyak-banyaknya, ketika dia menatap kakeknya dengan mata berharap dan tidak pasti. Tampilan yang dia berikan pada Lu Chongshan membuat hatinya melunak menjadi berantakan. Oke, kakek akan membiarkanmu. Nanti, aku akan meminta seseorang untuk mengundangnya, oke. Mata Little Tracer segera bersinar saat dia dengan gembira mencium pipi kakeknya, lalu berlari kembali ke kamarnya dengan perasaan puas. Yan Rui memperhatikan suaminya yang tanpa bisa berkata-kata tersenyum seperti orang idiot dan berkata, siapa yang mengatakan saya tidak punya prinsip atau garis bawah sebelum ini? Di mana prinsip Anda sekarang? Di mana garis bawah Anda? Apakah semuanya hilang hanya karena Anda cucu memberimu pijatan? Dengan hanya sedikit ciuman dari cucumu, kau akan menjanjikan apapun padanya sekarang. Lu Chongshan berdeham dan mengembalikan ekspresinya yang serius, omong kosong apa yang kamu keluarkan. Aku melakukan ini untuk kesehatan fisik dan emosional Little Tracer. Selain itu, tidak ada yang salah dengan membiarkan wanita itu datang untuk menemani Little Tracer. Aku jelas akan dapatkan seseorang untuk mengawasinya. Ketika Lu Chongshan selesai, dia memanggil kepala pelayan Xing Wu. Tuan, yang ingin Anda katakan adalah, pergilah menelepon sekarang dan biarkan wanita itu datang untuk menemani Little Tracer. Lu Chongshan berpikir sejenak lalu menambahkan, katakan saja Little Tracer sendirian di rumah. Kemudian, Nyonya dan aku akan menemukan alasan untuk pergi. Kami akan membiarkan dia sendirian dengan dia. Tuan, yang ingin Anda katakan adalah, letakkan lebih banyak pengawas-pengawasan di rumah. Oke, mengerti. Xing Wu mengangguk dan pergi. Yan Rui mengerutkan kening ketika dia mendengar apa yang dikatakan suaminya kepada kepala pelayan, mungkin ini bukan ide yang bagus. Lu Chongshan hanya menjawab dengan ceroboh, mengapa itu ide yang buruk? Aku ingin melihat apa yang begitu berbeda tentang dia. Tidakkah kamu ingin mencari tahu juga apakah wanita itu tulus terhadap Little Tracer atau tidak? Selanjutnya bab 326, kencan dengan si kecil.